Bismillahirrahmanirrahim. Lagi minum, jangan disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Asep Riki Subagia atau Pak Riki dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana keadaan kalian? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teks surat pribadi dan surat dinas. Teks ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya yaitu teks fabel. Jadi teks fabel semoga kalian sudah paham semua ya. Nah, lalu kita lanjut ke tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KG 3.13 dan KG 4.13. Yang 3.13 yaitu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Lalu yang keempat 13 yaitu menyimpulkan isi baik kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Jadi ketika pembelajaran hari ini kalian setidaknya akan mengetahui dua komponen atau dua KD ini. Semoga ya. Lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Ada contoh surat pribadi dan surat dinas. Pernahkah Anda menulis surat pribadi atau surat dinas? Mungkin di antara kalian pernah yang menulis surat pribadi ya, atau belum sama sekali, itu nggak apa-apa sih. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari kedua surat ini. Yang pertama surat pribadi, yang ini ya. Lalu yang kedua surat dinas. Pernahkah Anda menerima surat pribadi atau surat dinas? Pasti kalau misalkan surat dinas sudah pernah menerima ya, apalagi di instansi sekolah itu sering banget siswa atau orang tua wali atau wali murid menerima surat dari kepala sekolah atau dari dinas pendidikan dan sebagainya. Ini contohnya surat undangan rapat. Lanjut. Kita mengenal surat pribadi. Jadi apa sih surat pribadi itu? Nah, di sini kan ada contohnya. Lalu kita identifikasi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis. Jadi kan bentuknya tulisan tuh ya. Tulis surat menyurat yang dilakukan individu pribadi ke orang lain. Jadi contohnya Bapak menulis surat kepada teman Bapak. Nah, itu kan jadi individu pribadi ke orang lain, jadi individu ke individu. Nah, itu surat pribadi. Nah, biasa surat pribadi boleh ditulis tangan atau diketik, itu boleh keduanya. Yang kedua yaitu terdapat orang pertama atau pengirim dan orang kedua penerima. Jadi yang namanya surat menyurat pasti dua orang dong, nggak mungkin sendirian. Kalau sendirian itu nggak ada yang nerimanya kan aneh ya. Jadi minimal dua. Kalau misalkan tiga orang itu boleh aja sih. Jadi misalnya bapak nulis surat lalu dikirimkan kepada kakak abang, kakak bapak dan adik bapak misalkan itu boleh. Tapi minimal dua ya, dua individu. Yang ketiga, menulis surat pribadi harus memperhatikan tata etika atau sopan santun. Terlebih jika menulis untuk orang yang lebih dewasa atau orang yang baru dikenal. Jadi kan format surat pribadi ini lebih bebas ya. Dalam artian tidak ada ketentuan ketentuan seperti surat dinas. Nanti contohnya ada surat dinas. Tapi yang lebih diperhatikan ialah etika menulisnya. Jadi lebih sopan santun gitu. Misalkan menulis surat kepada yang lebih dewasa atau menulis surat untuk orang yang baru dikenal itu harus banget diperhatikan tata bahasanya walaupun sifatnya individu atau pribadi tapi lebih etika dan sopan santun gitu. Walaupun bahasanya nggak formal atau nggak resmi gitu. Yang keempat, isi surat berisi kepentingan pribadi. Nah, biasanya surat pribadi itu isinya tentang kepentingan pribadi, misalkan untuk menanyakan kabar, lalu untuk bertanya tentang, misalnya udah lama nggak berjumpa, kayak gitu. Itu kan menanyakan kabar. Lalu untuk menanyakan sesuatu
permasalahan atau emang kepentingan lainnya kayak gitu. Lanjut. Yang kedua, mengenal surat dinas. Nah, di sini juga ada contohnya. Ini maaf ya nggak kebaca. Mengenal surat dinas. Surat dinas ialah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal atau resmi. Nah, biasanya surat dinas itu dibuat atau ditulis untuk informasi penting. Contohnya dari sekolah kepada orang tua murid kayak gitu. Atau misalkan dari uh, atasan kepada bawahan, itu misalkan kalau di perusahaan dan sebagainya. Surat dinas ditulis pribadi atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga lain atau kepada individu. Jadi surat dinas ini ditulis atas nama individu, ditulis pribadi, maaf. Jadi surat dinas ini ditulis pribadi tetapi mengatasnamakan lembaga. Kan di sini yang menulis misalkan Haji Nur Aini, tetapi beliau ini mengatasnamakan SMP Negeri 15 gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Nah, ini biasanya surat dinas boleh ditujukan dari lembaga ke lembaga lain atau dari lembaga ke individu. Ini kan misalkan uh, rapat wali murid ya, jadi otomatis ke individu setiap orang tua siswa kayak gitu. Nah, yang ketiga, isi surat dinas bersifat resmi seperti undangan rapat, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Yang keempat, bahasa surat dinas singkat, jelas, dan berpola tetap. Nah, maksudnya singkat itu tidak bertele-tele seperti surat pribadi kayak misalkan menanyakan kabar dan sebagainya. Jelas, maksud jelas itu maksudnya ada tujuan yang ingin disampaikan gitu. Ini kan bahasanya jelas banget. Dan berpola tetap, maksudnya berpola, ada polanya. Nih misalkan ada tanggal, ada perihal lampiran halaman, lalu ada ditujukan kepada siapa, lalu ada salam pembuka, lalu ada hari dan tanggal, atau juga maksud dan tujuan, ada penutup, dan ada siapa pengirimnya, dan tanda tangan serta nama. Ini kalau misalkan surat dinas lebih berpola, ada polanya gitu. Kalau surat pribadi lebih simpel tetapi bahasanya itu di apa lebih sopan santun. Lanjut ya. Nah, di sini ada latihan menyimpulkan informasi dalam surat pribadi dan surat dinas. Nah, ini contohnya ya surat pribadi. Nanti ini filenya akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp juga ya. Jadi kalian bisa baca lebih lengkap. Nah, di sini ada contoh misalkan bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat. Amin. Dan sebagainya. Nah, ini juga ada surat dinas. Ini dari pemerintah Kabupaten Banyumas Dinas Pendidikan kepada wali siswa kelas 5 yang menulis kepala SD untuk ini wali siswa kelas 5. Nah, kalian lihat dan baca lalu pahami. Setelah itu kalian jawab nih 3 soal ini. Ditulis jawabannya di buku tulis lalu difotokan seperti biasa ya. Tapi bisa kalian upload di Google Classroom ya. Nanti Bapak kirimkan link Google Classroom atau kodenya, kalian bisa upload di situ. Kalau misalkan ada kendala mengupload, misalkan nggak bisa, itu bisa WA Bapak ya. Semoga kalian paham. Nah, apakah ada pertanyaan? Mungkin dari kalian atau dari siswa-siswi SMP Negeri 69 Jakarta pasti dong banyak yang ingin bertanya. Tapi mengingat kondisi pandemi saat ini, jadi kalian bisa nanya ke Bapak, tetapi melalui WhatsApp grup di kelas atau bisa PC Bapak kalau misalkan malu di WA ya. Pasti kalian banyak yang ingin bertanya. Bapak yakin itu. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pertemuan selanjutnya.